Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif nih, dia Bincang Sehati. Semua orang pasti ingin terlihat looks good gitu ya, ingin terlihat penampilannya itu appearance-nya sangat estetik gitu ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki semua orang pasti ingin terlihat awet muda, wajahnya glowing, kulitnya halus, lembut dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang gitu ya, kalau kita ngomong aging alias penuaan itu pasti banyak orang gimana ya, kan memang setiap tahun pasti umur kita bertambah. Nah akhirnya banyak orang yang kayak agak desperado gitu ya, ketika mereka udah getting older gitu, terus kayak aduh gimana ya kok kayaknya udah mulai agak yang mengendur gitu ya, ada wrinkle-wrinkle itu udah muncul seperti itu. Tapi apa sih yang akhirnya kemudian kepikiran orang kayaknya aduh kayaknya harusnya sedari muda nih gitu ya, kita harus mempersiapkan supaya kita tidak semengendur ini kulit kita. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa, kalau mencegah kayaknya nggak mungkin ya, karena penuaan, proses aging itu pasti akan dialami oleh semua orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memundurkan aging ini atau penuaan dini ini kita bisa cegah sedari dini mungkin, alias kita investasi dari masa muda kita supaya agak mundur dikit lah ya range usia ketika orang-orang mulai kayak oh 40 tahun mulai nih gitu ya, kalau bisa kita di 50 atau 60 kalau bisa, itu kan harapan kita semuanya. Makanya hari ini kita akan membahas seputar cegah dan atasi penuaan dini kalau bisa gitu ya, dari dini banget gitu ya sampai umur 50, 60, 70 tahun tuh masih kenceng mukanya, alami ya. Oke, nah ngomong tentang penuaan dini kita akan membahas terlebih dahulu bukan mitos fakta, tapi ini fun fact seputar cara menjaga kesehatan kulit kita ya. Kita lihat yang pertama, kenali kebutuhan wajah. Kalau kita ngomong tentang aging, penuaan dini, biasanya yang fokusnya adalah di bagian muka, pipi gitu ya, leher dan sekitarnya gitu. Kita ngomongin harus tahu dulu nih ya, kita kesehatan kulit kita ini apa gitu, kebutuhannya apa. Dan kalau kita ngomong kebutuhan berarti kita harus tahu dulu dong kondisi atau jenis kulit kita. Nah berbagai macam jenis kulit itu ada ya, mulai dari yang normal, kering, berminyak, sensitif, kombinasi antara kering dan berminyak seperti itu ya. Ini kan banyak banget jenis-jenis kulit yang harus kita ketahui. Jangan sampai Anda salah pilih gitu ya. Kalau kita ngomongin produk, aduh kalau sekarang ya kalau ngomongin produk skincare gitu ya, itu banyak banget gitu ya produk skincare. Nah kalau Anda memiliki wajah yang let's say normal gitu ya, terus kemudian ada nih teman Anda pakai produk, wah ini bagus banget gini-gini nih, wah hasilnya glowing, ih bagus ya. Tapi Anda nggak tahu kalau ternyata kulit dia itu sensitif atau berminyak. Belum tentu apa yang dia pakai itu bakal sama dengan hasilnya ke Anda gitu. Jadi Anda harus tahu kebutuhan kulit Anda apa, jenisnya apa, apakah normal, kering, berminyak, sensitif atau kombinasi seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Gunakan basic skincare. Nah ini baru aja dibahas gitu ya. Kalau kita ngomongin skincare, aduh sekarang tuh banyak banget ya from A sampai Z produk-produk skincare yang dijual di luar sana. Tapi harus dipastikan bahwa ini aman, itu yang pertama. Dan kedua harus sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Jangan sampai seperti tadi ya, orang itu bagus, si ABC bagus kok, berarti di aku juga bagus. Enggak gitu ya, enggak akan sama. Anda harus konsultasi ke dokter kulit Anda untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda seperti apa. Skincare apa sih yang pas, cara penggunaan dan lain sebagainya. Setidaknya Anda menggunakan basic skincare yang pembersih wajah, itu harus ya. Kemudian pelembab itu harus. Dan juga sunscreen itu yang wajib harus Anda punya ya, membersih wajah, pelembab dan juga sunscreen. Nah ini menjadi yang basicnya dulu deh gitu ya. Anda nggak perlu ngomongin yang muluk-muluk yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J segala macam. Tapi pastikan yang basic skincare-nya Anda harus punya dulu setidaknya untuk kebutuhan kulit Anda yang paling mendasar. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Wajib pakai sunscreen. Kenapa pakai sunscreen? Ini penting. Well, kita tinggal di negara tropis, betul nggak? Hampir 365 hari dalam satu tahun. Apalagi sekarang ya, beberapa hari belakangan ini panas banget gitu. Diukurnya sih kayaknya 32 derajat Celcius, tapi katanya rasanya hampir sama kayak 37 derajat Celcius. Bayangin, ada sinar UV
sinar UV itu kan ada 3 ya, sinar UVA, UVB, dan UVC. Dan 95% katanya itu UVA. Dan yang katanya paling banyak membuat proses aging penuaan dini itu adalah UVA. Jadi challenge-nya memang gede banget ya. Karena dia punya gelombang paling panjang sendiri di antara sinar UV yang lain. Jadi Anda harus berhati-hati dengan sinar UVA yang katanya bisa membuat proses penuaan dini. Aduh, serem banget ya. Makanya kalau bisa pakai sunscreen. Terus ditanya nih SPF berapa? Nah, nanti ya akan dijelaskan lebih mendalam. Oke, kita lanjut yang keempat. Lakukan eksfoliasi kulit. Nah, ini penting banget ya. Ada yang pakai scrub, ada yang pakai segala macam ya, bahan alami, bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin eksfoliasi kulit, sebenarnya ini penting ya. Kenapa penting? Jadi kulit kita itu kan selalu bergenerasi ya, selalu akan memproduksi kulit-kulit yang baru gitu ya. Tapi kalau akhirnya kayak terjadi penumpukan, tidak terjadi eksfoliasi kulit dengan normal, maka apa? Wah, mukanya itu kayaknya kelihatannya agak kusam gitu ya, kayak nggak cerah. Nah, kalau terjadi eksfoliasi kulit, maka akan terlihat lebih cerah dan lain sebagainya, lebih lembut seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang eksfoliasi kulit, ini penting banget. Mencerahkan kulit, iya. Terus kemudian untuk merangsang penumbuhan kolagen ya, jadi lembut, kayak jadi kenyal lembut gitu ya, kayak pantat bayi gitu ya. Nah, Anda harus melakukan eksfoliasi, tapi harus dipastikan ya pemirsa ya, kalau Anda melakukan eksfoliasi sendiri di luar dokter, Anda harus melakukannya dengan hati-hati karena takutnya terjadi iritasi kulit. Makanya harus berhati-hati, baik itu bahannya alami atau kimia gitu ya, itu harus berhati-hati karena takutnya terjadi iritasi kulit. Jangan terlalu semangat banget eksfoliasi, wah sampai digosok-gosok pakai sikat, enggak gitu juga ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Terapkan pola hidup sehat. Well, untuk menjaga kesehatan kulit, terutama kulit muka gitu ya. Memang sih orang selalu beranggapan udah deh pakai skincare aja yang langsung nempel di kulit muka gitu, yang langsung kelihatan hasilnya. Tapi kita juga punya badan, kita juga punya tubuh, di dalamnya ada organ-organ yang bisa mensupport kesehatan kulit, terutama kulit wajah kita. Jadi jangan lupakan untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Mulai dari jam tidurnya yang pas, jangan begadang gitu ya. Pola makan, stress management itu juga bisa membuat wajah kita segar atau nggak segar ya. Banyak kok makanan-makanan yang bisa membuat kulit kita menjadi sehat. Makanan-makanan yang mengandung vitamin E dan lain sebagainya yang membuat kulit kita tambah cerah, kinclong dan juga kencang. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kulit wajah terutama tetap sehat. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit, terutama kulit wajah kita. Ini pasti banyak banget yang nungguin ya, karena banyak banget terutama kaum hawa nih ya. Kaum perempuan yang ingin selalu terlihat kenceng gitu ya, terlihat glowing, terlihat mulus dan lain sebagainya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Sukmawati Tansiltan, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dokter Sukma, apa kabar? Pagi, baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati, Dok. Datang kembali. Udah lama banget ya, Iya, gitu. Sekarang kita udah nggak pakai masker lagi, Ya, gak pakai masker. gitu ya. Udah kelihatan cantiknya, Dokter Sukma ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan kulit kita, gitu ya. Nah, sebelum membahas tentang penuaan dini yang jadi momoknya banyak orang, kita bahas terlebih dahulu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan kulit. Yang pertama adalah harus tahu kebutuhan kulit kita. Berarti kayak banyak orang di luar sana mungkin nggak tahu ya, Dok, ya, maksudnya jenis kulitnya apa, apakah normal, berminyak, kering dan lain sebagainya, itu banyak yang nggak ngerti. Jadi akhirnya mereka memakai produk atau perawatan yang salah. Jadi harus tahu kebutuhan kulit kita. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi pada dasarnya kita harus tahu dulu jenis kulit kita kan. Jadi ya seperti tadi udah disebutkan, jadi biasanya pembagian kulit itu kan ada yang normal, kemudian ada yang kering, ada yang berminyak, sensitif gitu kan. Ya ada yang aging, ya kira-kira biasanya secara umum seperti itu. Jadi nanti baru masuk ke ada yang normalnya normal seperti apa. Oh, itu dibagi-bagi lagi ya? Sebenarnya ada sih, jadi ya kadang-kadang ada kombinasinya kan. Jadi ada yang normal tapi kok ada kombinasinya. Gitu.
Oh berarti bisa aja orang ini tuh tidak hanya normal aja, tapi mungkin normalnya atau keringnya bisa jadi kering plus sensitif. Gitu Iya ada. betul Tapi ya. kering plus apa gitu bisa Ya, dok? biasa kombinasi-kombinasi itu. Jadi setiap orang kan punya kulit yang spesifik sendiri-sendiri. Iya. Oke. Jadi kulit itu bisa jadi berbeda-beda jenisnya, sensitif dan lain sebagainya. Mungkin karena faktor genetik juga, Iya. perkembangan hormon dari masa pubertas juga kali ya dok ya? Ya, jadi biasanya kulit itu bukan hanya dilihat dari kulitnya aja, kan dipengaruhi oleh ada yang faktor bagian dalam, genetik, terus faktor luar yang mempengaruhi kondisi kulit seseorang. Oh, oke. Mungkin orang-orang yang tinggal di pegunungan akan beda dengan yang dekat Betul. industri gitu, pabrik-pabrik gitu Ada, ya. atau yang di pinggir pantai misalnya, ya Iya, kan. Nah, iya. di Indonesia beda lagi sama yang di luar Eropa negeri. Ya gitu. betul. Oke. Karena mungkin dari suhu, cuaca, iklim dan lain sebagainya itu pengaruh gitu Pengaruhnya ya, Dok, ya? banyak. Pengaruhnya banyak. Aduh, jadi memang benar-benar harus tahu kebutuhan kulitnya. Tidak hanya jenisnya tapi kebutuhan dan mungkin lingkungan sekitar. Jadi faktor internal dan eksternalnya juga Iya, gitu ya, benar, Dok ya. Aduh, oke banget ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Nah ini dia ngomongin tentang skincare gitu ya. Banyak sekarang mau nggak mau kita akuin ya dok ya. Banyak banget. Tapi sayang juga banyak skincare yang ya bukannya kita ngomongin apa ya, quote and quote abal-abal. Apa sih dok, maksudnya oplosan yang ngeri banget lah. Pokoknya demi terlihat glowing baru sekali oles tuh langsung kinclong. Itu kan bikin serem banget ya dok ya. Nah ngomongin tentang skincare, yang basic itu memang harus yang basic dulu ya. Maksudnya kayak pembersih wajah, pelembab, sunscreen itu udah pasti basic banget dan harus banget. Kan orang sekarang kayak tuh lihat tuh di meja riasnya, Banyak banget ya. banget. Gimana tuh dok? Ya, jadi kalau untuk mengetahui basic perawatan kulit untuk setiap orang, jadi biasanya memang ada kebutuhan basic dan misalnya ada orang kebutuhan khusus. Jadi kalau memang basicnya apa, kemudian ada keadaan kulit yang khusus ya. Jadi misalnya dia berjerawat, ada flek, pori-porinya besar, seperti itu kan beda lagi. Jadi kalau hanya basic aja biasanya kan ya kayak sabun ya. Sabun itu juga nanti kita beda-beda kan tadi yang untuk kulit berminyak, kulit normal, ya kan? Kemudian biasa habis sabun itu ada kayak tonik ya. Jadi habis cuci muka pakai tonik gitu kan. Baru nanti ada pelembabnya, baru ada sunscreen, krem malam. Itu basicnya pada dasarnya cuman ya itu aja, sabun, tonik pagi, malam, sama sunscreen. Jadi itu basic yang paling basic sih 5 aja. Terus ada yang bilang, dok ribet. Ya kalau mau sehat harus ada effort ya dok ya. Nggak kayak semalam tuh celing mukanya kinclong, nggak juga. Harus ada usaha gitu ya. Jadi jangan bilang meja kan tiap hari harus dilap juga kan. Betul. Ya kan. Kalau rumahnya misalnya tiap hari nggak disapu kan juga numpuk-numpuk. Kotor ya, nggak disapu, nggak dipel juga kotor. Sama Iya, dengan betul. muka kita. Apalagi kita juga. kalau kita lagi jalan kemana, kerjanya outdoor itu challenge-nya lebih gede lagi ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini dia, tadi ngomongin sunscreen. Seberapa penting sih kita di Indonesia menggunakan sunscreen? Jadi gini, Indonesia negara tropis, disinari dengan limpahan sinar matahari gitu ya. Jadi yang kebayang orang Indonesia pada umumnya, termasuk saya dulu ya dok ya, pakai sunscreen itu kapan sih? Kalau lagi mau main ke pantai. Betul nggak sih dok? Kalau mau main ke laut baru pakai sunscreen gitu. Kayaknya aneh banget kalau hari-hari pakai sunscreen. Udahlah orang kerjanya ini di dalam, paling keluar semenit 2 menit aja gitu. Nggak usah pakai sunscreen lah. Sebenarnya pemakaian sunscreen itu yang tepat seperti apa dok? Jadi kita taunya sunscreen dulu. Sunscreen itu biasanya ada 2 jenis ya, yang kimia dengan yang fisik. Jadi yang kimia kan kayak oksibenzen, kemudian oktabenzen gitu. Itu ada bahan yang kimia. Kalau yang fisik itu biasanya kayak misalnya kayak topi ya kan. Terus ada bahan-bahan ya penghalang ya. Penghalang gitu. Kemudian fisik itu juga ada kayak titanium dioksid, zinc oksid, itu komposisinya. Jadi dari sisi komposisi. Nah, dari fungsinya itu kan untuk memproteksi kulit kita dari matahari. Kemudian pemakaian sunscreen kalau di Indonesia kan kita daerah panas ya. Betul. Baiknya setiap hari kita memakainya gitu. Jadi pakai biasanya kita anjurkan 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah, sebelum kena paparan matahari. Baru kita pakai gitu loh. Nah, pakainya juga harus
merata ya. Kadang-kadang kalau nggak merata juga belang nanti. Iya, jadi kadang-kadang kan pakai sunscreennya nggak rata, terus kalau pakai bedak lagi gitu, jadi kayak gumpal-gumpal gitu. Ya. Jadi kalau bisa sih setiap hari kita memakai sunscreen. Nah, sunscreen itu kan ada yang kayak SPF-nya gitu ya, Dok ya? Ya, jadi di Indonesia rata-rata sih kita anjurkan antara 15 sampai 30 SPF. Itu masih oke ya? Ya, oke lah gitu. Okay. Kecuali kalau ke pantai tadi ya SPF pakailah ya 50? 50 boleh. Jadi terus kasih yang waterproof kalau misalnya mau ke daerah yang misalnya yang berhubungan dengan air gitu. Biar nggak luntur ya kalau kena air ya. Iya benar. Berenang, Dok kok habis berenang aku masih keling aja gitu. Ternyata nggak waterproof, luntur semuanya, Dok ya. Dan biasanya diulang, kalau memang butuh diulang lagi. Per berapa menit? Bisa 2 jam kemudian kita boleh mengulang lagi. Tapi kalau misalnya habis berenang rasanya udah hilang ya boleh aja mengulang. Boleh lagi ya, oke standarnya kurang lebih di 2 jaman itu ya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat. Nah eksfoliasi ini kan intinya kayak mengikis dan mengangkat sel-sel kulit mati gitu ya. Tapi banyak orang yang kayak saking pinginnya, jadi agak over juga kali ya, Dok. Jadi kayak waduh sampai akhirnya kayak kelihatan merah-merah, kayak kulitnya kita jadi kok kayak iritasi ya. Nah eksfoliasi yang benar itu seperti apa sih, Dok? Eksfoliasi itu kata dasarnya kan kayak untuk mengelupaskan, mengelupas. Jadi sebenarnya dalam keadaan normal tubuh kita udah eksfoliasi kan. Otomatis jadi ya tiap 28 hari kan kita kulitnya kan ganti. Jadi bagian luar itu ada kulit mati yang selalu regenerasi berregenerasi. Kemudian kalau eksfoliasi yang kita kenal itu kan kayak pengelupasan itu biasanya ada dibagi lagi gitu kan. Jadi ada yang bagian dengan fisik, dengan kimia kayak tadi lagi. Jadi fisik itu contohnya biasanya kayak tadi dibilangnya scrub. Jadi itu yang sehari-hari pakai scrub gitu kan. Itu yang paling sederhana yang kita bisa setiap hari pakai. Kemudian kalau di klinik-klinik biasa di dermabrasi. Jadi kayak sebenarnya kayak ada kayak pasir-pasir di amplas. Nah itu di dermabrasi. Sekarang ada pengembangan baru tuh dermabrasi tapi ada airnya juga, ada vitamin-vitamin. Jadi sambil di amplas ada vitamin-vitamin yang dimasukin. Jadi sama kayak kita mengasah batu ya. Jadi kalau ada batu terus di amplas sambil ada airnya. Nah itu akan jauh lebih enak dibanding cuman dermabrasi biasa yang cuman kayak di ada pasir-pasir kecil lah gitu. Keras gitu ya, agak kasar-kasar gitu ya. Kalau yang bahan kimia itu banyak banget. Itu yang kayak misalnya dari AHA, TCA gitu, glycolic acid ya. Itu banyak sekali macam-macam bagian yang asam untuk pengelupasan. Itu ada konsentrasinya gitu. Jadi memang nggak bisa kayak langsung kita sendiri gitu ya, itu hati-hati banget sih, ada konsentrasinya yang kadang-kadang bisa dipakai sendiri, ada yang harus ke dokter gitu. Dan pastikan kalaupun harus melakukan sendiri itu jangan sampai iritasi ya, Dok ya, karena kan banyak yang berlebihan. Normalnya 28 hari kulit akan berganti kan. Jadi sebelum 28 hari jangan dipaksa-paksa gitu ya, Dok ya, karena bisa jadi bahaya. Lihat kondisi kulit juga sih. Kadang-kadang ada yang kulitnya sensitif atau udah tipis, ya jangan lakukan eksfoliasi. Gitu. Justru kulit itu harus ditumbuhkan untuk ke arah yang normal gitu. Jadi biar bisa kenyal. Ada titik amannya untuk eksfoliasi lah ya. Makanya harus konsultasi ke dokter kulit dulu ya. Awal-awal mungkin konsultasi sekali dulu, baru nanti dokter kan kasih tahu ini jenis kulit kamu begini, bagusnya diapain gitu. Minta diprogram aja oleh dokter. Oke, jadi nanti ketahuan patternnya ya, pattern untuk perawatannya seberapa lama sekali, pakai produk apa, jenis kulitnya dulu, tahu kebutuhannya juga gitu ya, Dok ya. Oke, yang terakhir setelah kita ngomongin yang langsung nempel di muka, sekarang kita ngomongin yang nggak nempel. Dalam artian, ada loh pola hidup lain yang lebih sehat yang bisa membantu untuk membuat kulit terutama wajah itu jadi lebih lebih sehat, lebih kinclong. Karena selama ini kan orang udahlah kalau kulit wajah mah langsung aja tempel-tempelin sunscreen, skincare dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang agak nggak obey juga sama yang namanya makanan, pola istirahat, begadang, stres manajemen juga katanya pengaruh. Gimana tuh, Dok? Betul, jadi pola hidup kita atau misalnya kesehatan kulit ya, kadang-kadang orang kan cuma hanya melihat dari kulitnya aja ya. Iya. Sebenarnya tidak, jadi kalau kulit itu misalnya udah berkerut kan di botox kelihatannya ini udah sebenarnya udah nggak ada kerutnya gitu. Jadi anggapnya kulitnya udah sehat. Padahal kalau untuk kulit sehat itu ya tadi dipengaruhi oleh faktor dalam, faktor
luar, genetik gitu. Nah, kalau faktor luar paling sering misalnya kan kita di Indonesia tuh matahari itu kan ya. Matahari, radiasi, kemudian kita misalnya dari makanan kita ya, kita misalnya airnya harus cukup, makanan harus bergizi, ya kan, terus hindari alkohol, alkohol gak? Merokok gitu, terus ya stres tadi, jangan lupa olahraga. Jadi jangan cuma bergerak juga olahraga toh, kita butuh istirahat, tidur yang cukup gitu ya. Kira-kira itulah yang paling penting. Jangan begadang, begadang bikin kulit jadi lebih tua gitu ya Dok ya. Ya bergadang tapi harusnya mungkin saat kapan gitu. Pas memang ada kebutuhan, memang ada kewajiban seperti pekerjaan. Besok harus presentasi, begadang sekali dua kali oke. Tapi tidak setiap hari gitu ya Dok ya. Oke Dok, thank you Dr. Sukma. Nanti kita lanjut lagi yang ngomong tentang penuaan dini. Ini kayaknya banyak yang mau tanya-tanya nih ya tentang penuaan dini ya Dok ya. Di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar penuaan dini. Aduh, siapa nih yang sekarang lagi nonton ini sambil pegang-pegang? Udah kendur belum ya? Nah, kalau Anda punya pertanyaan dan agak concern tentang keadaan kulit Anda yang sudah mulai mengendur, boleh deh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Sukmawati Tansiltan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, ngomongin tentang kulit gitu ya. Karena ada yang bilang kulit itu adalah garda terdepan tubuh kita. Karena adalah organ yang paling luas kalau nggak salah ya Dok ya. Organ yang paling luas yang melindungi jadi garda terdepan ketika ada berbagai musuh lah gitu ya. Yang mampir ke tubuh kita. Nah sebenarnya kulit ini apa, anatominya apa, fungsi per anatominya itu apa, per layernya gitu Dok. Jadi kulit itu bagian organ yang terbesar dari tubuh kita. Paling luas. Paling luas ya. Karena sekujur tubuh kita ditutupin. Kalau nggak ada kulit gimana? Jadi itu paling berat. Jadi biasanya bisa sampai 10 kiloan dari, tergantung sih 15 sampai 16% gitu. Jadi paling luar, paling berat, organ paling besar sebenarnya. Kemudian kulit itu ada 3 lapis. Lapis epidermis itu bagian paling luar. Yang tadi bilang ada pengelupasan. Oh iya, yang eksfoliasi tadi ya. Terus di situ juga ada pigmen-pigmen yang ada di situ. Ada sel-sel, namanya sel-sel basal. Jadi di situ kalau misalnya ada kerusakan kulit, dia akan memperbaiki diri dari situ. Lalu lapisan yang kedua itu dermis. Ya, tadi epidermis, ini dermis. Lapisan dermis itu banyak kolagennya, terus elastinnya. Kemudian situ banyak saraf, pembuluh darah, pembuluh limf, kemudian ada organ-organ untuk menerima rasa sakit, rasa nyeri, rasa tekan, rasa dingin, rasa panas, terus ada kelenjarnya, kelenjar keringat, kelenjar minyak, itu di lapisan kedua. Baru lapisan ketiga hipodermis, itu biasa dari bagian itu lemak, bagian paling banyak lemaknya. Jadi 1, 2, 3 itu biasanya fungsinya itu. Lapisannya itu. Kalau fungsinya itu berarti kan kalau bagian luar itu kayak pagar ya, bagian proteksi dari pelindung. Jadi dia melindungi tubuh kita gitu. Terus karena tadi ada sensasi sensorisnya ya tadi ya yang ada rasa panas, dingin segala macam. Jadi proteksi kita, kemudian dia ada sensasinya. Jadi kalau misalnya ada orang cubit kita kan kita bisa rasa sakit gitu ya. Kena panas kita menghindar, itu kan proteksi. Kemudian mengatur suhu tubuh kita supaya dalam kondisi tetap suhunya suhu normal gitu. Kalau kemudian ada yang namanya ekskresi, jadi dia bisa mengeluarkan tadi yang keringat ya, keringat, minyak gitu. Jadi pada saat misalnya suhunya panas, kita bisa keringatan. Itu semua proteksi dari kulit kita. Lalu dia bisa menyerap juga, menyerap
misalnya makanya tadi kan pakai skincare, bisa kulitnya yang pakai skincare sama nggak pakai skincare itu kan beda. Karena kan dia bisa menyerap itu. Jadi bahan-bahan yang dipakai itu bisa diserap oleh kulit. Lalu ya estetik. Jadi udah ini kulitnya seperti ini gitu. Jadi orang kan selalu lihat ya. Nah itu biasanya fungsi dari kulit kita secara umum. Oke. Jadi selain bisa mengeluarkan, dia juga bisa menyerap gitu ya. Oke. Ekspresi juga. Ekspresi juga. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin kulit ya Dok ya. Tadi sebenarnya di segmen sebelumnya kita udah bahas tuh ya, ada yang sensitif, normal, kering, berminyak dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis kulit ini kenapa sih akhirnya ada yang kayak yang kayaknya kulitnya kulit badak ya, nggak pernah jerawatan gitu ya. Ada yang kulit kayak sedikit aja bener-bener jerawatan. Itu tergantung jenis kulitnya sendiri atau tergantung kayak layer-layernya tadi ada masalah di situ atau gimana sih? Iya, jadi kalau misalnya jenis kulit itu tadi ya di lapisan-lapisan tadi. Jadi kalau misalnya dia kelenjar minyaknya dia produksinya kurang, maka kulitnya kering. Kemudian kalau produksi minyaknya banyak, jadi kulitnya berminyak. Kalau kulitnya berminyak, dia kan minyaknya keluar banyak terus gitu ya. Itu kalau misalnya sampai pori-porinya tersumbat, itu akan terjadi komedo, jerawat, itu seperti itu. Jadi memang lapisan-lapisan ini memang yang mempengaruhi kulit kita. Tapi juga kan faktor tadi yang luar dan dalam itu nggak faktor luar dalam itu harus diperhatikan. Nah, kalau ngomongin tentang faktor-faktor yang itu, pasti faktor ini akan mempengaruhi sehat atau tidaknya kulit kita kan ya Dok ya. Nah, standar kulit sehat ini kalau orang Indonesia ya rata-rata bilang kulit sehat itu harus putih, harus bener-bener kayak mantul, lalat, nempel, langsung jatuh gitu. Yang sehat itu apa selalu seperti itu atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau kulit sehat itu tergantung usia-usianya juga ya. Jadi nah kalau misalnya usia bayi, juga kalau sehatnya seperti apa, remaja, kemudian dewasa muda, dewasa tua, kemudian tua. Nah, jadi pada dasarnya sehat itu berarti kulitnya ya bersih, kemudian warnanya merata, bukan warna putih atau hitam. Ada yang warnanya putih tapi kan banyak jerawat, flek, kasar gitu. Itu kan tetap aja bukan sehat. Jadi ada yang misalnya warnanya coklat tapi dia bersih, bagus gitu kan ya. Tetap aja makan bagus juga kan gitu. Kayak orang-orang negro gitu kan, itu kan kulitnya banyak yang bagus juga. Karena kan kulitnya kita yang berpigmen justru dia memproteksi kita terhadap matahari. Jadi kan dia lebih, sebenarnya orang yang kulitnya berwarna itu lebih kuat. Oh gitu? Iya dong. Iya. Daripada kita orang Asia atau gimana? Ya kalau orang Asia kan kulitnya masih berwarna kan. Jadi maksudnya cukup bagus. Jadi dia jarang terjadi flek gitu misalnya. Terus kalau di Raba tuh lembut ya kan. Rata, lembut gitu. Lembut ya agak kenyal gitu. Maksudnya ya itunya. Terus tidak kering, tidak kasar. Tidak ada flek-fleknya gitu. Kita kira itu yang sehat ya. Yang sehat. Nah semua orang pasti ingin sehat. Tapi seiring bertambahnya waktu usia pasti ya dong ada namanya aging dong. Gitu ya. Proses penuaan gitu. Iya, betul. Nah proses penuaan itu maksudnya yang seperti apa? Karena degeneratifkah atau karena mungkin faktor luar juga atau gimana sih? Ya tadi dasarnya kan aging itu dipengaruhi oleh tadi faktor luar yang tadi saya udah sebutin. Matahari, yang tadi ya hidup sehat itu pengaruh dari luar. Yang pengaruh dari dalam itu nanti dibagi lagi sesuai dengan usia, ya kan, usia gimana. Kan kalau makin berumur kan kulitnya juga akan berubah. Kemudian kondisi keadaan umum dari pasiennya. Keadaan umumnya sakit atau sehat. Kalau orang sakit pasti kulitnya pasti beda. Gitu kan, orang sehat ya sesuai dengan kondisi. Gitu ya. Baru genetik, ada orang-orang genetik yang lebih kering. Jadi tetap aja kalau dari internal misalnya kayak tadi itu misalnya kayak keturunan, misalnya kan ada keturunan, ada orang yang keturunan itu ada baik dan buruk. Iya dong, keturunan yang baik itu kan kulitnya bagus, warnanya bagus, kenyal, bagus, lebih gak aging. Tapi kalau yang keturunan yang kulit yang gak baik juga kan ada keturunan yang misalnya yang kulitnya ada dermatitis atopik yang kulitnya sensitif gitu kan. Nah terus ada penyakit ya kayak keturunan progeria ya yang kulitnya kayak kalau masih muda udah lipet-lipet yang lipetnya, ya progeria namanya. Terus ada seroderma pigmentosum di mana DNA-nya tuh nggak bisa memperbaiki diri. Jadi kalau ada kerusakan, ada matahari, ada merusak kulitnya bisa rusak. Jadi itu tetap akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dan luar. Jadi dalam tadi yang kan
kan kondisi umumnya sehat. Ini kalau kondisi kulitnya kondisi umumnya sakit, misalnya kencing manis, penyakit ginjal, iya, kemudian autoimun disease, kemudian orang-orang yang sakit CA, atau misalnya orang yang terlalu kurus, atau yang penyakit-penyakit yang membuat kulitnya jadi orangnya dikurus. Ya itu tetaplah sama orang yang menerima radiasi, terapi ya, itu semua tetap mempengaruhi. Oke, ini menarik banget ya kalau kita ngomongin kulit, karena banyak orang pengen kulitnya looks good gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar penuaan dini. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Sukmawati Tansiltan, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke Dok, tadi ngomongin proses penuaan dini itu kan banyak faktornya, ada di luar, dari dalam, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang ngomong penuaan dini, sebenarnya penuaan semua orang akan mengalami penuaan. Tapi yang dini itu maksudnya apakah sebelum waktunya tua udah menua gitu ya? Maksudnya kayak ada umur fisiologi seseorang sama umur apa itu kan kadang-kadang bisa agak beda gitu ya. Nah sebenarnya penuaan dini ini apakah sebelum waktunya orang ini sudah mulai kulitnya mengendur, ngeriput dan lain sebagainya, atau gimana sih Dok maksudnya? Iya, jadi kalau penuaan dini istilahnya udah lebih tua dibanding dengan usianya. Usia jadi sebayanya gitu ya? Ya, jadi misalnya usianya 20 tahun, kesannya kok kayak 30 gitu kan. 40 tahun seperti 60 gitu kan. Itu artinya udah terjadi proses penuaan dini. Jadi kalau ngomong soal penuaan dini itu orang selalu hanya lihat dari itu ya, fisiknya. Betul. Sebenarnya penuaan dini itu prosesnya mulai sudah 25-30 udah mulai proses, udah mulai terjadi proses penuaan gitu loh. Yang normal ya. Baru nanti kalau misalnya udah 30-40 udah makin lebih jelas kelihatan mulai tanda-tanda di kulit. Yang kita lihat kan selalu dari kulit, dari wajah gitu kan. Orang selalu utamakan perawatan di wajah gitu kan. Sebenarnya penuaan dini itu udah dari sel. Mulai dari sel. Oh gitu. Iya, jadi biasa sel itu kan ada sel, kemudian di dalamnya ada intinya. Betul. Di dalam inti itu ada namanya DNA. Nah, jadi proses penuaan itu mulai dari sel. Jadi sel itu misalnya DNA-nya itu udah mulai, kita DNA kan ada panjangnya ya. Jadi dia kalau udah tua dia udah makin mengecil, jadi makin memendek. Nah, jadi prosesnya itu dari sel. Nah, selnya apa sih yang terjadi di dalam sel, ya kan? Nah, jadi DNA-nya udah penuaan ya, udah memendek, maka produksi protein di dalam sel itu sudah berkurang. Produksi energinya juga udah berkurang. Nah, jadi karena proses protein, energi di dalam sel itu udah berkurang, maka itu kehidupan di dalam sel itu sudah mulai terganggu. Kalau sudah mulai terganggu, karena nggak ada protein, dia tidak terjadi regenerasi sel. Jadi sel itu tidak bisa memperbanyak diri, tidak bisa memperbaiki diri. Itu namanya regenerasi sel. Kalau tidak terjadi perbaikan diri, regenerasi sel, itu selnya tidak perbaiki diri, dia akan rusak menua. Nah, kalau dia udah rusak menua, dia akan menjadi sampah. Sel itu kan rusak jadi menjadi sampah. Sampah itu akan menjadi sumber peradangan di dalam tubuh kita. Jadi itu mulai dari sel. Kalau dia udah terjadi gangguan di dalam sel itu, maka biasanya kan kalau imunitasnya juga akan menurun. Kemudian penyakit-penyakit autoimun disease juga bisa mulai nimbul. Ya, karena selnya udah mulai rusak. Nah, setiap sel itu kita selalu di dalam sel pun ada komunikasi antar sel. Kalau sel itu udah mulai rusak, sebenarnya dia udah mengeluarkan sinyal.
saya ini rusak nih, saya butuh bantuan gitu loh. Ada nggak kerasa di tubuh kita apa? Kita rasa nanti sesudah dari sel itu kan sel baru jaringan, organ baru ke seluruh tubuh ya. Jadi hubungan antar sel itu juga udah mulai gak bagus. Makanya sama kayak kalau sama tetangga hubungannya gak bagus juga. Sebenarnya itu sel kita itu jadi nggak nyaman ya. Hampir sama analogi dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau antara sel itu misalnya komunikasi juga udah tidak bagus. Jadi biasa kalau ada sel yang rusak dia bilang, aku minta tolong dong, aku butuh protein, aku butuh growth factor, aku butuh ini gitu yang untuk perbaikin sel itu. Nah itu komunikasi juga antar sel udah rusak, udah gak bagus. Kalau udah gak bagus maka fungsi organ kita juga udah mulai gak bagus. Kalau fungsi organnya udah gak bagus, nah itu di tubuh kita ya mulai penuaan itu jadi kayak misalnya rambutnya udah mulai putih, rontok, otak kita kalau udah mulai pikun, gampang depresi, gampang cemas, baru ke mata udah mulai kabur, telinga udah mulai, terus muka ya itu tadi penuaan mulai tua, baru ke kuku, sendi-sendi, badan semuanya. Ngefek itu, ya dok ya? Ngefek semuanya. Jadi dari satu sel udah ke ngefek ke seluruh tubuh ya dok ya? Nah sekarang ada terapi mengenai stem cell. Nah itu yang harus nanti bisa dibahas akan terapi stem cell dan produknya itu untuk regenerasi sel pada kita itu bagus banget gitu. Nanti pokoknya next episode kita harus ketemu lagi ngomongin stem cell ya dok ya, karena pasti panjang banget, nggak cukup nih kalau dibahas sekarang ya. Nah sebelum bahas sebelum bahas itu kita angkat penelpon dulu, ini ada penelpon, kita sapa ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, dengan Maya di Depok. Dengan ibu siapa? Maya. Ibu Maya di Depok. Oke, silakan Bu Maya, mau tanya apa ke Dokter Sukma? Iya, selamat pagi Dokter Sukma. Pagi. Apa kabar? Iya, ini dok, untuk pemakaian obat jerawat total dok, yang biasanya kayak ada endapannya itu. Apakah kalau kita hanya di rumah saja, dari pagi gitu habis cuci muka kita pakai sepanjang hari itu bolehkah dok? Pakai obat jerawat total dari pagi di rumah aja itu boleh apa enggak gitu Mbak Maya? Atau gimana? Mungkin kayak gitu. Mungkin Mbak Maya tuh kulitnya berjerawat atau berminyak saja? Berminyak dan berjerawat kan ada beberapa di daerah pipi ini dok. Jerawatnya banyak nggak? Di seputaran pipi sama dagu dok. Berarti lumayan banyak. Usianya berapa ya, maaf? Usianya 24 tahun. Oh masih muda ya? Ya, memang itu masa-masa berjerawat juga. Kalau untuk jerawat memang ada faktor genetiknya ya. Jadi usianya 24 berjerawat, tanya mengenai totalnya ya. Ya, sudah jelas dok? Apakah boleh dipakai untuk sepanjang hari boleh dok? Sebelum dijawab, sudah jelas? Sudah. Ya. Terima kasih Mbak Maya yang dari Depok. Kita akan coba jawab ya. Gimana nih dok? 24 tahun, ada jerawat-jerawat, pakai obat total di jerawat. Iya benar, obat total di jerawat ya, gitu gimana dok? Iya, jadi kita tahu apa itu jerawat dulu ya. Saya bahas sedikit ya. Jadi biasanya jerawat itu faktor keturunan pasti. Dalam keluarga bapak atau ibu pasti ada yang jerawatan waktu masih muda gitu. Nah jadi jerawat itu biasanya karena kelenjar dari kulit kita tadi yang kelenjar minyaknya itu dia memproduksi minyaknya lebih banyak. Karena produksi minyaknya banyak dia kan keluar lewat pori-pori yang kecil. Nah karena lewat pori-pori yang kecil kulit minyak itu bisa ada yang menggumpal. Nah terus minyak itu merangsang untuk epidermisnya itu bisa lebih menebal ya. Jadi karena minyaknya lewat pori-pori yang kecil maka dia ada yang mengental itu menyumbat pori-pori. Atau kalau misalnya orang pakai bedak-bedak yang foundation atau yang pelembab yang menimbulkan jerawat itu maka pori-porinya itu kan tertutup. Dengan pori-porinya tertutup biasanya minyak itu nggak bisa keluar. Dia akan menjadi komedo. Jadi komedo itu sebenarnya kumpulan dari minyak. Seperti sampah sebenarnya minyaknya itu. Jadi komedo adalah kumpulan analoginya ya, kumpulan dari minyak yang harusnya dibuang seperti sampah. Jadi kalau misalnya itu ada sampah maka tubuh akan memberi reaksi radang untuk mengeluarkan sampah ini. Jadi komedo itu kalau begitu ada komedo lanjutnya biasanya merah bengkak. Nah kalau merah bengkak kita pencet komedonya keluar dia kan tenang. Nah itu dasar dari suatu jerawat. Jadi kalau misalnya hanya total aja biasanya obat-obat total itu yang dijual umum itu biasanya mengandung sulfur,
sayur, asam salisilat gitu ya. Sekarang itu masih ada kayak niacinamide gitu ya. Jadi kalau cuma ditotolin aja sebenarnya itu hanya pengobatan dari luar. Nah, sedangkan yang kita butuh adalah pengobatan dari dalam yang tadi, kelenjar minyak tuh harus dikontrol, pori-porinya tidak boleh tersumbat. Kalau hanya dari luar itu hanya kayak membuka pori-porinya aja sih. Ya itu boleh aja sih dipakai kalau di rumah sepanjang hari dipakai boleh. Tapi kalau sampai udah berjerawat sampai di pipi agak banyak udah meradang, lebih baik ke dokter. Nanti dokter kan ada resepin obat-obat yang ada obatnya. Kalau udah meradang, bengkak kadang-kadang butuh antibiotik baik yang oles maupun yang minum. Jadi kalau udah ada jerawatnya lebih baik Mbak Maya tuh ke dokter yang terdekat di situ supaya di treatment ya. Karena kalau yang obat jerawat itu yang ada obat itu dia harus diresepkan oleh dokter. Jadi ya memang harus lebih baik ke dokter untuk dilakukan perawatan sih. Betul ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Maya yang ada di Depok. Pokoknya harus konsultasi ke dokter kulit ya, Dok supaya ya. dikasih obat-obat untuk perawatan yang kayak tadi yang sabun, tonik, pagi, malam yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Betul, jangan coba-coba nanti malah nambah parah. Harus konsultasi ke dokter kulit gitu ya. Lebih baik begitu. Betul. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi. Ini nggak kerasa udah harus break lagi nih Dok. Kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar penuaan dini. Masih bersama dengan Dr. Sukmawati Tansiltan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dr. Sukma, kita lanjut lagi. Kalau gini ya, tadi kan banyak ya faktor luar dan dalam gitu ya. Kalau dalam ya itu agak berbeda-beda karena mungkin genetik, hormon, DNA sel dan lain sebagainya gitu. Meskipun ada pengaruhnya juga dari luar gitu ya. Tapi kalau dari luar itu sebenarnya sesuatu yang bisa bisa dimodifikasi dalam artian jangan nggak begitu kulit kita bisa sehat. Dalam artian kayak let's say salah satunya makanan deh gitu ya. Aduh Dok, sekarang kan banyak ya makanan fast food lah yang mengandung garam tinggi, gula tinggi, minuman, perbobak-bobakan dan lain sebagainya. Kalau tadi kan kayak penyakit diabetes mellitus dan lain sebagainya bisa pengaruh gitu ya ke kesehatan kulit. Nah kalau dari makanan sendiri gimana Dok? Jadi faktor luar itu memang itu yang kita bisa usahakan supaya proses penuaan itu bisa berkurang kan. Jadi tadi kalau faktor dalam ya agak susah ya karena kita kayak tadi. Nah jadi faktor luar itu yang kita tadi ya pakai sunscreen, kemudian kita minum air yang cukup. Jadi yang ya makan lah yang tadi ya air, tapi airnya benar-benar air yang sehat ya. Jadi tadi kan air ya tadi minuman. Itu kayaknya bukan minum air sekarang, minum gula ya. Minum gula banyak banget, iya benar. Jadi saya memang pernah baca ya, satu botol itu saya baca 100 kalori. Terus kalau kita lagi naik sepeda ya, itu 1 jam baru 100 kalori. Jadi bayangkan kita artinya kalau makan satu botol yang mengandung gula, kita olahraganya harus diimbangin juga. Ya kan? Olahraganya cuma seminggu sekali, minumnya setiap hari. Iya, terus dari makanan, makanan biasa lah ya. Kita kayak 4 sehat 5 sempurna sebenarnya udah lumayan juga itu udah mengcover semuanya. Jadi kayak kita tubuh kita orang kan takut lemak ya kan. Padahal kita benar-benar butuh lemak juga. Iya, lemak yang tidak jenuh lah biasanya. Jadi kita butuh lemak yang harus seimbang. Kemudian protein, makanan-makanan yang protein ya kan. Kemudian lemak, protein, karbo juga kita sebenarnya butuh. Kemudian jangan lupa vitamin-vitamin, kemudian suplemen-suplemen ya. Jadi vitamin kan biasanya A, B, C, D, tapi sebenarnya kadang-kadang kita butuh kayak zinc, kemudian Mn, Fe, itu semua. Jadi hanya saja memang harus dalam komposisi yang harus seimbang gitu. Jadi kalau makanan ya kayak gitu, makan lemak, gak boleh makan lemak sama sekali. Enggak juga, kita butuh lemak juga untuk regenerasi sel segala macam. Protein, jadi protein ya makan yang daging-daging yang bagus gitu kan. Makanan yang tadi ya karbonya ya dikurangin gitu ya. Karbo itu kan bisa dapat dari makanan-makanan yang lain juga. Jadi ya biasalah ya buah-buahan, sayur-sayuran, makan daging yang secukupnya, minyak, lemak-lemak yang secukupnya. Jadi saya rasa sih itu yang semua orang juga udah tahu ya, itu ya cuman
aplikasi atau menjalaninya itu yang berat kadang-kadang. ya. Bukan berat sih, kadang-kadang itu optional ya dok ya. Iya benar, pilihan gitu, sih, benar. Kita seperti mau pilih yang fast food atau pilih yang real food. Lebih baik yang real food aja. food, ya. Gitu. Tapi sebenarnya penuaan dini ini bisa dimundurin nggak sih ke waktu ketibaannya gitu kayak pesawat ya. Iya. Waktu ketibaannya bisa dimundur kalau orang standar kayak 40 udah mulai kerut, bisa nggak kalau dengan menjaga tadi kayak baru munculnya 50 bahkan usia 60 kan sering kita lihat ya, dok ya. Iya. Kayak lansia-lansia itu masih kenceng banget itu Iya, gimana, dok? betul. Memang ya itu dari lifestyle-nya itu. Jadi pola hidup kita memang harus sehat, yang tadi olahraga jangan lupa ya kan. Terus tidur cukup, jangan stres gitu kan. Ya itu ya pada dasarnya kalau kita yang faktor luar itu kita manage dengan baik semuanya yang tadi kita sebut tadi, kita kalau manage dengan baik-baik pasti penuaan dini itu bisa lebih dihindari. Terus kalau memang sekarang kan banyak penyakit juga ya, kalau ada penyakit tadi yang disebutkan itu ya kontrol ke dokter, dikontrol, kalau dokter suruh obat, minum obat yang benar, ya jalani hidup sesuai dengan kondisi penyakit-penyakit dia ya dijalanin gitu loh. Jadi walaupun misalnya, tapi gimana sekarang udah kena penyakit gitu kan, iya. ya gimana nggak mau tua-tua ya tua lah gitu. Jangan hanya begitu aja, tapi tetap diusahakan hidupnya itu ya itu jadi dijalanin ya pola hidup sehat sama yang tadi ditanganin lah. Jadi kerjasama dengan dokter gitu kan. Kerjasama sama dokter. Karena memang kalau apalagi ada plus-plusnya dalam artian ada penyakitnya, komorbidnya itu benar-benar harus lebih concern lagi ya dok ya. Iya, jadi harus lebih effort lagi untuk hidup lebih sehat gitulah. Karena bisa jadi itu mengganggu semuanya ya, sistem metabolisme tubuh yang akhirnya juga bisa pengaruh ke kesehatan kulit kan dok? Iya betul, jadi kesehatan kulit jangan lihat dari muka doang. Dari sini aja. Karena ini kadang-kadang ini jadi standarnya ya dok ya. Iya betul, padahal sebenarnya kulit muka saja tidak mencermin kesehatan secara keseluruhan gitu. Tapi bisa kulit itu kalau misalnya kita lihat orang kulitnya ini nih kemungkinan dia penyakit apa, kita bisa lihat dari situ. Iya. Oke. Jadi memang harus secara menyeluruh juga gitu. Secara menyeluruh. Terima kasih Dokter Sukma. Sama-sama. Sebenarnya banyak banget yang harus kita bahas. Pokoknya next time harus ngobrol lagi, datang lagi ke studio kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Yang tadi ya stem cell belum kita Stem bahas cell, nah ya. itu yang untuk anti aging juga Oke, gitu. nanti kita bahas ya di episode selanjutnya ya. Ya, Terima kasih Dokter Sukma. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Sama-sama. Hospital Tangerang. Iya. Oh ya mungkin di rumah sakit Tangerang kan kadang-kadang orang datang cuma untuk yang penyakit. Sebenarnya untuk yang sehat-sehat juga ada. Produk-produk yang sehat juga ada. Oke, baik, terima kasih Dokter Sukma ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Sukma. Semoga bermanfaat ya. Saya Rada Matlias pamit, sampai jumpa.